Shalom, mengucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan live Instagram di Instagram Bapak Pendeta Surarapali. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada saat ini. Mungkin sedang di rumah, yang sedang ada dalam perjalanan, tetap hati-hati dalam perjalanan. Dan hari ini ada satu topik yang menarik ya Bapak Pendeta Surarapali. Tema kita malam ini apa Pak? Tetap sukar, tetap kuat di masa yang sukar. Tetap kuat di masa-masa yang sukar. Itu yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap kuat dalam masa-masa yang sukar. Bagaimanapun situasi. Amin. Mungkin Pak Surya mau sapa dulu yang udah tergabung live. Halo, shalom. Shalom. Yang mengikuti siaran langsung. Ya, kita bersyukur malam ini. Amin. Oke. Jadi 1 jam sediakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan ya Pak ya. Untuk kita juga dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa dulu ya Bapak Pendeta Surarapali. Juga bersama dengan Bapak Ibu yang menyaksikan live Instagram. Kita tundukkan hati kita. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami kembali berjumpa dalam acara live Instagram. Di Instagram Bapak Pendeta Surarapali. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami kembali dengan tema hari ini. Kami akan membahas agar kami anak-anak Tuhan tetap kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kami tidak dapat memungkiri Tuhan, dunia hari-hari ini dunia yang semakin berat, dunia yang tidak menentu. Namun kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa memberi kepastian kepada kami bahwa yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Berkati live Instagram ini Tuhan 1 jam ke depan, semuanya dalam pengurapan Tuhan yang sempurna. Berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di perjalanan di rumah. Kami percaya urapan kuasa Allah Roh Kudus dinyatakan sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu beban berat Tuhan angkat ganti dengan sukacita, segala keterikatan dilepaskan, kuasa kegelapan dihancurkan. Biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, sama-sama kita mau naikkan pujian, naikkan syukur kita malam hari ini. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari, ayo Bapak Ibu setiap kita yang menyaksikan live ini, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari, ayo Bapak Ibu semua sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, katakan segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi sama-sama ya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya.
Lihatlah Tuhan baik Pak Surya, amin. 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 Tuhan Yesus juga Tuhan baik buat Yesus Bapak baik. Ibu semua kita yang menyaksikan live Instagram malam hari ini. Kita teduhkan hati kita siap menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biar kami tetap kuat di masa-masa yang sukar seperti ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian dunia, Tuhan memberi kepastian bahwa orang yang sungguh berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah ditinggalkan. Berkati Tuhan semua yang menyaksikan live Instagram malam hari lawatan Jamahan Tuhan Sempurna. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ini yang kami percaya. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu, lebih lagi kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Badai apapun yang saat ini kita hadapi, saat badai menerpa, ayo kita katakan, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku takkan, aku tak, sebab ini yang kami percaya, sebab Kau sertaku. Mari angkat suaramu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Katakan kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu dimanapun kau menyaksikan live Instagram ini, katakan, sejauh langit dari bumi, amin, amin, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu, benar Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
citaku. Lebih lagi, apapun keadaan Bapak Ibu malam hari ini, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Lebih lagi, katakan Kaulah Tuhan kami Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita mau menyembah dimanapun kau berada saat ini. Mari sembah Tuhan. Atau yang mungkin terbaring di tempat tidurmu, kau mungkin sedang sakit, lawankan Tuhan sempurna. Haleluya Tuhan, jamah semua kami. Oh Tuhan, lawat kami, jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh haleluya, 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 Yesus, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus jamah kami yang menyaksikan Instagram Live. Lawat kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ya nama ya nama ya nama ya ya nama ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari terus datang sembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saat ini, mungkin kau yang menyaksikan live ini, mungkin kau sedang terbaring di rumah sakit, mungkin kau sedang ada di rumah, sedang dalam perjalanan. Mari Roh Kudus lawat setiap kami Tuhan. Tidak sia-sia kami menyaksikan live Instagram ini, tapi boleh kami mengalami mujizat Tuhan, kuasa kemenangan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur lagi dengan apa ku balas, dengan apa kan ku balas ya amin Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Ayo lebih lagi, kasih tepuk tangan sorak-sorai semua. Dengan apa kan ku balas
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang begitu indah. Di tengah-tengah kesibukan kami hari ini, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya akan terjadi mukjizat, akan terjadi pemulihan yang luar biasa hari ini. Kiranya Tuhan berkati acara live ini Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan yang hebat, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada rumah tangga yang akan hancur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini akan terjadi mukjizat. Kasih setia Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Saat yang terindah malam ini, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Pengurapan dari Allah turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur hari ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Pak Rian. Shalom Pak Surya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengambil satu tema hari ini beracuan dari saya punya HP. Ini nggak pernah saya tutup. Bukan karena saya cari popularitas, tidak. Tapi inilah seorang yang maksudnya kita dipanggil untuk seperti ini. Siapakah hamba Tuhan, kacungnya Tuhan? Kalau Yesus saja nggak bisa meletakkan untuk kepalanya, ya, tetapi dia selalu standby. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani saat ini, jangan sampai kita kehilangan arah, jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai kita stres, jangan sampai kita putus asa. Oleh karena itu, dalam Yohanes pasal 16 dikatakan ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini sungguh sangat bagus. Saya garis bawahi, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, setiap kita pasti mempunyai masalah, pergumulan dalam hidup, bahkan menghadapi macam-macam pergumulan yang kita hadapi hari ini. Misalnya di dalam keluarga, ya, mereka sedang menghadapi pergumulan karena pernikahan mereka bagaikan sebuah telur di ujung tanduk. Yang sudah 35 tahun menjalin pernikahan keluarga tiba-tiba akan pecah. Mungkin juga anak yang kita kasihi, ya, dalam usia masih muda divonis oleh dokter, atau orang yang kita kasihi. Belum lagi masalah ekonomi. Karena dampak dari pandemi ini hebat. Ya, hebat sekali. Mempengaruhi segala-galanya. Dan kesusahan demi kesusahan wabah gara-gara ekonomi
Akhirnya usaha, pekerjaan, bahkan tidak ada banyak orang yang stres juga, Pak Rian. Depresi. Itu baru segi seperti itu. Belum lagi masalah usaha, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Inilah sebuah kehidupan, Pak Rian. Makanya Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Alkitab berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya mengerti hidup ini begitu berat. Dari pelayanan HP ini, meskipun HP saya, ya ini nggak pernah saya tutup. Jam berapapun Bapak Ibu mau telepon. Bahkan kalau Tuhan izinkan saya jalan, saya jalan. Kenapa? Bagi saya waktu ada satu kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Nah dari inilah saya mengerti. Baru saja saya dapat telepon dari seorang nona, terus dibawa ke Wisma Atlet. Ya, tadi malam juga ada seorang ibu menangis, anaknya belum pulang, bahkan menghadapi suami, keuangan dan lain sebagainya. Nah, pelayanan handphone ini saya berkata, ibu, bapak, kita doa. Tapi inilah satu hal yang Tuhan ingatkan, kuatkanlah, teguhkanlah, sebab Dia sudah di sana. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan malam ini, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, jangan sampai membuat kita stres, jangan sampai membuat kita depresi. Dan tanda-tanda depresi, Bapak Rian bisa tahu lah, baca tuh. Dia senyum sendiri, ya kan, suka ngelamun, ya, kemudian sering mendengar suara hati yang salah. Nah ini, dan sulit tidur. Itu orang depresi dan ujung-ujungnya bunuh diri. Seperti kasus seorang pasien loncat dari lantai berapa tuh? Ya karena diponis pandemi itu, COVID, dia loncat, bunuh diri. Nah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus tahu ini. Karena Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Siapapun kita, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Entah itu jemaat, hamba-hamba Tuhan. Ya, coba di tengah-tengah persoalan kita hadapi hari ini, kita harus tetap kuat. Sekali lagi, saya katakan saya bukan orang hebat. Enggak. Tapi saya sama. Kita mengalami satu hal yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata sekali, kuatkan hatimu, karena aku telah menyelesaikan semuanya itu. Nah ini berarti dia telah mengalahkan dunia ini. Nah oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu malam ini saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang kuat. Tidak mudah begitu saja. Ya, buktinya banyak orang Kristen mulai kecewa, mulai frustasi, Pak, loncat dari mall, ya kemudian mulai kehilangan arah, dan banyak orang Kristen pun yang mulai tawar hati. Kita lupa sebab kita ini udah ditebus dengan harga yang mahal. Ya, makanya khotbah saya minggu lalu supaya kita jangan takut, jangan khawatir. Lakukanlah hal yang baik dalam hidup ini. Mungkin yang firman Tuhan maksudkan, Tuhan itu udah mengalahkan dunia, produk dunia ya itu ya Pak Surya ya. Iya, Dosa udah pasti, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu semua produk dunia ya Pak ya. Produk, ya kan? Tapi Tuhan udah kalahkan. Udah ya, Pak. Kalau Tuhan udah kalahkan itu, buat apa kita jalani hidup ini? Karena hidup ini bukan takdir, Pak. Betul, Pak. Terus terang aja, kalau hidup ini takdir, nasib, kita nggak ada. Kita menjadi orang yang pesimis. Ya, kita mudah kecewa. Padahal kita lupa ada satu lagu, tiap langkahku diatur. Gimana kita nyanyi dulu Pak, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Tiap langkahku. Tiap langkahku ini lagu kesukaan kita ya. Jadi Bapak Ibu yang ada yang menyaksikan acara ini, ayo kita nyanyi lagu ini ya. Supaya kita kuat ya, kita kuat. Tiap langkahku. Amin.
biasanya lagu ini di rumah duka. Di rumah duka. Sama juga nih Pak. Ini lagu saya tadi juga di jalan tol Pak. Oh, Ya, gitu ya. tol udah mulai macet. Oh iya, Ya, hingga mantap. sekali nanti aku tiba di rumah Bapak Surya Rapali. Ya, akhirnya nyampe juga. Nyampe juga Nyampe ya. juga. Oke, jadi dengan jelas di sini bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, saya berharap kita harus kuat di tengah-tengah masa yang sukar, apalagi dampak dari pandemi ini, ya. Betul. Oleh karena itu, untuk kita menjadi kuat nggak begitu saja. Ada beberapa hal yang Tuhan mau. Yang pertama, supaya kita kuat, kita harus tenang. Nah, ini tenang ya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketenangan Ketenangan. kunci nomor 1 Pak. Kalau kita Kunci. mau tetap kuat dalam masa-masa ya. ini, Pak, harus tenang. Nah, kenapa ketenangan? Ada kekuatan. Amin. Kekuatan. Ya, banyak orang menghadapi hidup ini nggak tenang. Ya, sekali lagi harus miliki iman. Kalau Tuhan udah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Jadi kita harus tetap optimis di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, dalam tinggal tenang percaya ada kekuatan. Kekuatan ini yang memampukan kita siap menghadapi masalah. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa. Ya, kalau kita cengeng, kita menjadi orang yang pesimis. Kita harus tetap kuat. Justru kita berdoa, Tuhan mampukan kami untuk menghadapi ini semua. Oleh karena itu, tenang. Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, menghimbau kepada rakyat Indonesia. Masih ingat pesan Pak Jokowi? Supaya kita tetap tenang. Memang nggak mudah, tenang. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, banyak orang kehilangan arah. Ya, gimana mau berdoa kalau hati dak-dikduk makan nasi uduk? Betul nggak? Oleh karena itu, supaya kita berdoa. Dan macam-macam orang berdoa. Ya, berdoa minta berkat nggak salah, berdoa minta jodoh nggak salah, tapi Rasul Petrus mengatakan supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Dan kita harus ingat, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau tubuh nggak bisa diandalkan fisik. Ada orang kuat tapi jatuhnya merampok, betul ya. Tapi yang Tuhan mau, roh kita ini, ya, roh, jiwa, roh kita ini harus tenang menghadapi fisik, ikuti kita. Amin. Ketika roh jiwa kita tenang, ketika roh jiwa kita kuat, maka di situ kita bisa dimampukan oleh Tuhan melewati masa-masa yang sukar. Saudara yang kasih Tuhan, telepon saya ini selalu berbunyi. Ya, saya memang terpanggil untuk itu. Saya kadang-kadang menangis tengah malam telepon. Kadang-kadang pulang pelayanan, Pak. Ya, saya harus antar seorang ibu karena mau beli peti mati. Nggak tahu tempatnya, saya baru pulang pelayanan setengah 12. Tapi saya ikut dengan, kenapa? Karena kita terpanggil untuk itu. Oleh karena itu, Alkitab mencatat dengan jelas, jadilah engkau tenang supaya kita berdoa. Amin. Ketika kita berdoa, kita diberkati. Kesaksian mama saya itu luar biasa. Saya orang Sukabumi, asal dari Cikembar, Desa Pengharapan, Sukabumi, Jalan Pelabuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Abah dipanggil Tuhan, anak mama bukan 3, 12. Dia seorang tukang urut. Tapi dia nggak gelisah. Dia hebat. Tapi dari tukang urut ini, dia membuat anak-anaknya diberkati jadi hamba-hamba Tuhan. Bukan itu saja. Rahasia yang dilakukan oleh mama, dia selalu berdoa. Makanya dengan lagu Di Doa Ibuku,
namaku disebut. Ya, jadi Bapak Ibu, selaku orang tua, ya, kalau kita melihat anak-anak sedang menghadapi masalah yang kau gelisah, kita harus tetap berdoa buat mereka. Jadi di doa ibuku, coba ini aja kita nyanyi, di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Perjuangan mama itu hebat. Sama dengan mertua saya. Mertua saya dia juga berjuang. Ikut saya mertua saya sama hobinya doa. Ketika saya belum jadi pendeta, saya sebagai seorang mantu, dia berdoa. Dan ternyata doa itu menghasilkan sesuatu yang indah. Oleh karena itu yang pertama, saya berharap buat Bapak Ibu hari ini bukan hanya sekedar kita lihat acara ini. Saya berharap kita harus tetap kuat di masa-masa yang sukar ini. Jangan sampai kita gelisah. Kita harus tetap kuat. Supaya kita menjadi kuat, kita harus tetap tenang. Yang kedua, kesukaran adalah sebuah tanda kehidupan. Kesukaran adalah tanda kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada yang mata. Ada kesukaran, ada penderitaan, ada masalah. Tanda sebuah kehidupan. Oleh karena kesukaran adalah bagian dari hidup manusia. Karena itu kita harus punya hati yang lapang. Bapak Rian mungkin pernah dengar khotbah saya tentang ada masanya, ada waktunya. Inilah perjalanan hidup ini, saudara. Baru buka mata aja kita punya masalah. Apakah seorang bayi tidak ada masalah? Tetap. Ketika popoknya basah dia punya masalah. Cuma karena dia nggak bisa bicara, dia cuma nangis. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, yang harus kita ingat hari ini, bahwa kesukaran adalah tanda kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada yang mata. Di mana ada kehidupan, di situ ada penderitaan. Di situ ada kesukaran. Kesukaran adalah bagian dalam hidup manusia. Karena itu malam ini kita harus memiliki hati yang lapang. Ketika kita memiliki hati yang lapang, saudara, kita boleh, poin yang pertama, kita menjadi tenang. 1 Tesalonika 3:3 berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesukaran-kesukaran ini. Tetapi karena kita sudah ditentukan seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Saya bukan orang hebat, saya sama. Saya pernah mengalami masa-masa yang sukar. Tetapi kita inilah sebuah perjalanan hidup. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita luar biasa. Kita harus ingat, kita harus belajar hidup dalam kerendahan hati. Amin. Tidak selamanya kita cantik. Tidak selamanya kita ganteng. Tidak selamanya kita kuat. Ada masa di mana semuanya itu akan hilang. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang kuat. Masalah, penderitaan mampu menghasilkan iman. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, saudara, iman kita akan bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu malam ini saudara, jangan cemas, jangan khawatir. Meskipun hari ini kita hancur, meskipun hari ini engkau sedang diponis oleh dokter, tapi ketika kita melihat hal itu, ada pertumbuhan iman. Kita punya aset. Aset kita adalah iman. Dokter berkata, Surya akan lumpuh seumur hidup karena ada virus polio. Saya pernah polio, Pak. Tapi ketika mama saya melihat saya lumpuh,
dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang kena lumpuh akan seumur hidup, orang yang kena polio akan seumur hidup. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu malam ini sudah kasih Tuhan, jadilah engkau kuat. Kenapa sudah? Karena masalah penderitaan mampu menghasilkan iman yang luar biasa. Kita punya aset. Aset itu adalah iman. Coba praktikan itu. Tak kalah depan kiri kanan tidak ada jalan, di atas masih ada jalan. Yang keempat, jangan fokus kepada masalah. Seringkali kita lemah, seringkali kita putus asa, seringkali kita down hati kita. Kenapa? Karena mata kita hanya fokus kepada masalah, pikiran kita. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan yang baru, yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini siapapun Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sekali jangan fokus kepada masalah. Ketika istri saya dikatakan hidup tinggal sesaat, karena ada tetanus. Cuma gara-gara gunting kukunya habis. Tetanus itu membuat lidah dia hancur. Istri saya nggak tahu, dokter berkata tinggal sesaat. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang rata-rata tetanus sudah berat 2 hari mati. Tapi kita punya aset. Aset itu adalah iman. Dan yang terakhir, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Ketika murid-murid sedang menghadapi badai, saudara kasih Tuhan, mereka berkata, kita akan mati tengah badai itu. Lalu Yesus ada di mana sedang berdoa. Yesus diam 3 malam. Dia berjalan di atas air. Murid-murid berkata, itu hantu. Tuhan, hantu. Dan ketika Yesus mendekat, itu Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, percaya bahwa dia sanggup memelihara. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, engkau yang ada di kota, yang di pedesaan, dimanapun kita berada, satu hal yang terindah, saya ingin kita terus berjuang maju. Saya sama dengan Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa Yesus sanggup mengubah segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup khotbah saya, masih ada beberapa menit. Saudara, satu kali ada seorang pimpinan, dan hari itu bos itu sudah mempersiapkan sesuatu hadiah yang sangat menarik untuk istrinya yang hari itu ulang tahun. Lalu dia pulang siang, dia berharap sampai di rumah dia akan memberikan hadiah itu, meskipun kecil, tapi hadiah itu luar biasa. Dia berharap di rumah yang bukakan pintu istrinya. Saudara yang kasih Tuhan, suami istri ini punya anak 1, tapi anaknya lumpuh sejak lahir. Kemana-mana ngesot, kayak film suster ngesot. Jadi orang lumpuh gak enak, Pak. Jadi orang lumpuh, kaki udah. Kenapa saya begitu? Saya rasakan kemana saya digendong sama mama, karena kaki saya udah gak bisa berdiri. Saudara yang kasih Tuhan, dia berharap bukan pembantunya yang membukakan pintu rumah, tapi sampai di rumah terkejutlah ia. Bukan pembantunya, bukan istrinya, tapi anaknya yang lumpuh yang membuka pintu. Dia terkejut. Bagaimana mungkin anakku bisa membuka pintu ini, sedangkan dia lumpuh. Dalam keterjutan itu, saudara, anak itu mengerti siapakah papinya. Lalu papinya bertanya, "Nak, mami ada di mana, nak?" "Mami ada di atas, Pak. Ada di kamar. Dia lagi berdoa, Pak." Saudara, entah gimana, anak itu melihat papinya bawa bingkisan kecil, hadiah. Lalu dia tidak panjang lebar, dia berkata, "Papi, itu hadiah dari mana, untuk siapa?" Lalu papinya berkata, "Nak, kamu lupa hari ini ulang tahun mami." Saudara yang kasih Tuhan, tidak panjang lebar, tidak untuk berpikir panjang-panjang itu berkata, "Papi,
Bagaimana kalau hadiah itu saya beri untuk mami di atas? Wah, terkejut sekali sang papi. Gimana mungkin anakku bisa naik ke atas karena dia lumpuh? Nggak akan bisa. Tapi anak itu mengerti perasaan papinya. Dia berkata, papi, memang saya lumpuh. Saya tidak bisa berjalan. Saya tidak bisa naik anak tangga. Saya tidak bisa apa-apa, Pi. Tapi apabila tangan papi yang kuat, yang sanggup menggendong saya, yang membawa saya naik ke atas, saya bisa memberi hadiah itu. Saudara yang kasih Tuhan, keterbatasan kita mungkin beda-beda, tapi jangan sampai membuat kita minder. Saya bukan orang yang luar biasa, tata bahasa saya kurang bagus, tapi saya percaya hanya tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong engkau. Saya berdoa buat Bapak Ibu hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. God bless you. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram malam hari ini, kita akan meresponi firman Tuhan dengan kita menaikkan satu pujian. Kita mau katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menyerang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Mari dengan hati bersyukur katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, lebih lagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama dengan hati bersyukur. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini malam yang terindah, malam yang luar biasa. Amin. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulanmu. Tuhan mengerti akan engkau. Tuhan lihat kita malam ini. Anak itu berkata, Papa, memang aku lumpuh. Aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa naik ke atas untuk memberikan hadiah untuk Mama. Tapi apabila tangan Papa yang kuat yang menggendong aku bisa memberi hadiah ini untuk Mama. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menopang engkau. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kita harus tetap tenang.
tenang menghadapi segala sesuatu. Dan kita harus tahu kesukaran adalah sebuah tanda kehidupan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa masalah penderitaan mampu akan memberi iman kita bertumbuh, memampukan kita iman kita bertumbuh. Malam ini jangan fokus kepada masalah, tetapi belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Kalau kau diberkati dengan firman, apapun yang jadi masalahmu, apapun jadi pergumulanmu, angkat tangan kanan saudara, tangan kiri taruh di hatimu. Nyanyikan lagu ini, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah ibadah malam ini Tuhan, renungan malam ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu menjadi pergumulan kami. Tuhan mengerti keadaan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. Bapa di surga, terima kasih malam ini bersama jemaat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan, menjadikan bangsa ini tetap tenang. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menghancurkan virus pandemi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami berdoa buat presiden, jajaran para menteri, seluruh aparat yang telah mengambil bagian. Tuhan berkati seluruh penduduk Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Kami percaya di tengah-tengah masa yang kami hadapi, di tengah-tengah persoalan kami hadapi, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan berkati umat-Mu, diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang sudah memulai ibadah, Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh dewan-dewan gereja yang ada di Indonesia. Kami berdoa baik di gereja Kristen Katolik, Tuhan berkati, Protestan, Pentakosta, Injili, bahkan seluruh dewan gereja, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih malam ini. Kami berdoa untuk Edot dan Meske, Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa buat Andri, usaha dan keluarganya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Pak Yusuf, Tuhan jamah dan Tuhan akan memulihkan keadaannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani dan kami percaya Tuhan sanggup memberkati, khususnya buat Iren 3 tahun. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati, bebas bisa operasi. Kami juga berdoa buat Siska Gideon, dalam masa-masa kehamilan Siska diberkati Tuhan. Buat Bebe Yuliana diberkati Tuhan, proyek yang berhasil, bahkan pekerjaan buat Yuli Joel diberkati dalam nama Tuhan. Sobat Buberta diberkati Tuhan, Charles, Anna dan Hendro diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat Amanda, Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Kami berdoa buat Abraham Talib diberkati, Cilalan diberkati, Oscar Valentin diberkati, Yapo diberkati, Nathanael diberkati. Kami juga berdoa buat Pak Domingus, Tuhan Yesus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadikan Domingus berhasil apa yang jadi rencana Tuhan. Kami percaya dalam masa-masa untuk menjadi seorang bupati, Tuhan berkati Domingus. Kami berdoa dalam nama Tuhan supaya ia diberkati Tuhan, Pak Herman diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya buat Pak Hidayat, Tuhan berkati, sehat sempurna bersama Oma, Pak Yeye bersama Cili diberkati. Kami berdoa buat Herman bersama Ibu bersama anak-anak diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua. Hamba tidak sebutkan nama satu persatu, Tuhan berkati. Pak Agus di Surabaya, Tuhan berkati. Pak Agus yang ada di Semarang, Tuhan berkati. Pak Bodi diberkati Tuhan, Bu Mary diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram, sebelum kita akan doa berkat yang akan dipimpin kembali oleh Bapak Pendeta Surya Rapali, jangan lupa setiap Jumat jam 7 malam di Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali, sama-sama kita mendengar renungan malam. Kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa langsung aja DM atau direct message ke Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali. Dukung dan doakan juga live Instagram ini agar senantiasa jadi berkat bagi banyak orang, Bapak Pendeta Surya Rapali. Jadi intinya kita tetap kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Jadikan setiap masalah pergumulan kita menjadi sebuah pengenalan yang baru akan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita ya Pak. Jadi tetap kuat, tetap semangat dalam hidup ini. Kita akan doa berkat, kita naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami berdoa buat Bung Dirman yang ada di Bogor. Tuhan tetap berkati bersama keluarga. Pelayanannya juga diberkati. Kami juga berdoa buat mereka yang ada di Manado, di Bitung. Tuhan berkati. Khususnya buat istri yang dikasih, Tuhan berkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu, sampai kita berjumpa Jumat minggu depan jam 7 malam. Jangan lupa di follow dan juga boleh di share video di live Instagram ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersorak tinggikan nama-Mu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
Haleluya.